Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout proses intern untuk mata pelajaran fisika. Sebelum dimulai, silakan siapkan alat tulis terlebih dahulu dan buku catatannya ya, supaya teman-teman bisa ikut mengerjakan bersama saya. Dengan begitu, harapannya proses belajar dan pengalaman teman-teman dalam mengerjakan latihan soal lebih bermakna dan lebih menempel di benak teman-teman. Mari kita ke soalnya saja. Dua pendengar P1 dan P2 bergerak relatif terhadap sumber bunyi yang diam seperti gambar berikut. Kelajuan kedua pendengar itu sama, yaitu 50 meter per sekon, sedangkan kelajuan bunyi saat itu 350 meter per sekon. Rasio frekuensi yang didengar pendengar P1 terhadap frekuensi bunyi yang didengar P2 adalah, oke baik, kita bisa gunakan atau selesaikan soal ini dengan konsep efek Doppler ya. Dimana kalau misalkan kita mengacu pada efek Doppler, kita punya Fp dibagi dengan Fs itu akan sama dengan V plus minus dari Vp dibagi dengan V plus minus Vs ya. Di sini dalam hal ini P itu pendengar, S itu sumber bunyi ya. Oke, dalam hal ini kita bisa mulai terlebih dahulu itu kita punya bahwa si Fp-nya itu di sini ada pendengar 1 sama pendengar 2 ya. Maka kita coba ke Fp1 dulu. Fp1 itu berarti kita bisa pindahkan ini teman-teman, atau kita bisa hitung sumber bunyinya, frekuensi sumber bunyinya itu dia sumber bunyinya diam teman-teman ya. Ya, dalam hal ini kondisinya dia diam, berarti otomatis kalau misalnya kita tuliskan di sini kecepatannya pasti 0 ya. Di sini 0. Kemudian dia punya kecepatan kelajuan bunyinya saat itu 350, kita tulis saja 350. Kemudian kalau kita lihat lagi kondisi si P1 itu mendekati sumber bunyi teman-teman ya. Maka harus kita tambah, berarti 350 ditambah 50. Nah, S-nya di sini itu kita bisa pindahkan ke sini ya. Kita kalikan dengan Fs, maka nanti Fs-nya di sini. Sehingga nanti Fp1-nya itu sama dengan 350 ditambah 50 itu 400 ya. Dibagi dengan 350 Fs. Fs-nya gimana? Biarin aja. Karena kan kita fokus nanti pada sebuah rasio atau pembagian perbandingannya. Nanti kita bisa coret sebetulnya. Jadi kita fokus ke masing-masing dulu aja. Kemudian kita bisa cari untuk Fp2-nya sama ya, dengan konsep yang sama 350. Nah, kondisinya P2 ini menjauhi teman-teman, menjauhi si sumber bunyi, maka kita kurangi dengan 0 dibagi dengan 350 dikali dengan Fs ya. Sehingga kalau kita hitung betul ya, kecepatan pendengar 2 berapa teman-teman? Oh sama ya. Oke, berarti ini berarti 350 per 350 ya. Wait, ini berarti bukan 0, sorry, dikurangi 50 karena dia punya kecepatannya sama 50, sehingga di sininya pasti 300. Kalau di sini 300 maka dikali Fs ya. Nggak usah diseranakan, kita langsung bagi aja. Fp1 dibagi Fp2. Sehingga nanti 400 per 350 dibagi dengan 300 per 350 ya. Kita bisa coret 350 kita coret, kemudian sisa 400 sorry, dibagi 300, kita bagi 100 jadi 4 per 3 ya. Jawabannya adalah yang E teman-teman. Gitu untuk nomor 16. Kita lanjut nomor 17. 100 peluit identik yang dibunyikan bersamaan memberikan taraf intensitas 70 desibel pada intensitas ambang I0-nya itu 10 pangkat negatif 12. Taraf intensitas yang dihasilkan satu peluit adalah, oke, kita coba untuk ini kali ya, untuk coba pakai cara cepat aja, dimana kalau misalkan saya punya N fluid itu ditambahkan ya,
Gini aja deh, misalkan saya punya 100 misal, 100 100 fluid, dia akan menghasilkan TI-nya itu 70 desibel, taraf intensitasnya. Nah, kalau misalkan dia dikurangi 10 kali, maka dia akan turun secara desibelnya juga 10-nya lagi, teman-teman. Berarti kalau misalkan kita jadikan hanya 10 fluid, ya jadinya dia juga kurang 10, jadi 70 dikurang 10 jadi 60 desibel. Nah, kalau yang diminta tuh hanya satu fluid, maka kita bagi 10 lagi, teman-teman. Ini bagi 10. Nah, ini kita kurangi 10. Sehingga 60 kurangi 10 sama dengan 50 desibel. Jadi secara perbandingan itu yang di sebelah sininya kita bagi dengan 10, yang ini akan berkurang secara nilai 10-nya. Ya, ini bisa kita gunakan untuk soal-soal semacam ini. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut data kalor jenis dari 4 jenis. Di sini ada aluminium, timbal, tembaga, dan perak dengan ukuran kalor jenis masing-masing. Jika terdapat 4 jenis zat padat seperti daftar di atas, masing-masing bermassa sama, masanya sama ya. Kemudian diberi kalor dalam jumlahnya sama, kalornya sama. Urutan zat yang mengalami kenaikan suhu dari yang tertinggi ke terendah adalah. Oke, kita coba gunakan rumus persamaan kalor ya. Persamaan kalor itu kan Q sama dengan M dikali C dikali delta T ya. Karena yang diminta itu adalah di sini apa tadi teh? Suhu ya, kenaikan suhu yang dari tertinggi ke yang rendah. Kenaikan suhu itu delta T berarti ya. Jadi delta T sama dengan Q dibagi M dikali C. Maka dari sini otomatis yang menentukan nilai dari kenaikan suhu yang tertinggi, kenaikan suhu dari tertinggi ke rendah itu ditentukan oleh, karena M-nya sama, berarti yang menentukan itu si C-nya, teman-teman. Ya, berarti kita cari kalau logikanya gini, kalau ingin misalkan menaikkan si delta T-nya, maka otomatis cari C paling kecil gitu kan. Cari C paling kecil. Otomatis kita bisa urutkan C-nya itu dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu kita mulai dari timbal ya, berarti timbal dulu nanti urutannya. Nih, timbal kan cuma 128, nah baru perak ya. Kemudian perak. Kemudian baru tembaga, dan terakhir itu di aluminium. Sehingga jawaban yang tepat adalah di yang C ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut nomor berikutnya. Amir akan memasangkan kaca pada mobilnya. Dia hendak memilih kaca yang tepat agar panas pada siang hari tidak mudah merambat. Kemudian suhu luar saat panas cari sebesar 38 derajat dan suhu bagian dalamnya 20 derajat. Manakah jenis kaca yang sebaiknya dipilih oleh Amir? Oke, berarti kita bisa gunakan ini konsep konduktivitas ya. Kita berarti cari konduktivitas terendah. Gitu ya. Kemudian berarti kita bisa manfaatkan rumusnya itu Q sama dengan K dikali luas penampang dikali delta T dibagi dengan L ya. Maka otomatis di sini kalau kita lihat berarti di sini berarti kalau di sini kan bentuknya otomatis pada kaca yang mobilnya mobil sama ya, otomatis kacanya sama, ukurannya sama teman-teman, sehingga yang menentukan perbedaan itu hanya di hubungan antara si K dengan L ini kan, ya enggak? Karena A kan luas penampangnya sama, jadi kita bisa cari K dan L-nya saja, bandingkan antara K dan L. Gitu ya, maka kita langsung coba aja dari jenis yang pertama. Di sini K-nya itu 0,6 dengan L-nya atau ketebalan itu sama dengan 6 ya, maka kita bisa bagi 0,6 bagi 6, 0,1. Kemudian yang kedua 0,3 berarti ya kita bagi dengan 6, 0,05.
Yang ketiga itu sama ya, 0,3 kita baginya dengan 4 maka sama dengan 0,075 ya. Dan yang terakhir yang keempat ada 5 ya, sorry. Berarti 0,6 dibagi 4 0,15 ya, 15. Berarti yang terakhir 0,8 dibagi 4 0,2. Sehingga kalau misalkan kita ingin cari kaca yang cocok untuk dimiliki oleh Amir adalah cari yang nilainya paling apa teman-teman? Ya, paling rendah dari segi konduktivitasnya. Maka yang tepat itu yang paling kecil tuh di bagian yang B, bagian kedua, 0,005. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman ya. Itu untuk nomor 19. Kita lanjut nomor berikutnya. Suatu batang kuningan mula-mula panjangnya 40 cm saat dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, panjangnya menjadi 40,04 cm. Jika koefisien Y-nya adalah 2,0 kali 10 pangkat negatif 5, maka suhu awal batang kuningan tersebut adalah, kita di konsep pemulaian ya, berarti kita bisa mulai dari tulis terlebih dahulu panjang mula-mulanya atau L0 sama dengan 40 cm ya. Kemudian kita punya panjang berikutnya ketika dipanaskan panjangnya jadi 40,04. Maka di sini kita pasti punya delta L-nya, selisih deltanya yaitu 40,04 kita kurangi dengan 40, maka nilainya sama dengan 0,04 ya. Dan kita juga punya alfanya teman-teman, koefisien Y-nya itu sama dengan 2,0 itu 2 aja ya, 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian tadi itu suhunya berapa? Suhunya itu berarti ini ya, berarti T saat dipanaskan suhunya, berarti T ini ya, T aksen lah ya, kita sebut T aksen sebagai 80 derajat. Nah, di sini kan hubungan T aksen itu pasti kita kan di sini kan nyari suhu awal, pasti hubungannya dengan delta T itu berarti kita bisa pakai dari T aksen dikurangi T0 ya. T0-nya yang bakalan kita cari di sini. Oke, kita bisa cari dengan rumus delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali delta T. Kita substitusikan aja. Di sini delta L-nya itu 0,04, L0-nya 40. Kemudian dikali dengan alfanya itu 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian delta T itu berarti T aksen dikurangi T0 ya. Kita tulis dulu aja. Ini tinggal kita hitung 0,04-nya kita tulis ulang. Nah, di sini kita bisa hitung 40 kali 20. 40 kali 2 kali 10 pangkat berapa ya? Ini aja nih teman-teman ya, kita bagi aja deh yang ini. 0,04-nya kita bagi dengan 40. Kemudian berarti sisa di kanannya 2 dikali 10 pangkat negatif 5. T aksennya kita ganti 80 dikurangi T0 ya. Kita bisa kali masuk dulu. 2 dikali dihitung dulu, 0,04-nya bisa dihitung dulu. 0,04 bagi 40 itu berapa? 1/1000 ya. Iya betul, 1/1000 atau 10 pangkat negatif 3 ya. Kita ganti 10 pangkat negatif 3 aja deh, biar gampang nanti ngitungnya. 10 pangkat negatif 3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 80 dikurangi T0. Kita bagi 10 pangkat negatif 3 kita bagi dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 80 dikurangi T0 ya. Sehingga nantinya 10 pangkat negatif 3 dibagi 10 pangkat negatif 5 kan pangkatnya tinggal kita kurangin aja ya. Negatif 3 kurangi negatif 5 berarti 10 pangkat 2 dibagi dengan 2 sama dengan 80 min T0. 10 pangkat 2 itu 100 bagi 2 itu 50 sama dengan 80 min T0. Maka T0 nya sama dengan 80 dikurangi 50 ya teman-teman, nilainya sama dengan 30 derajat. Oke teman-teman, untuk nomor 20 cukup mudah ya.
Kita lanjut nomor 21. Tapi mungkin catatannya di nomor 20 tuh teman-teman harus, ya bukan catatan di nomor 20 doang ya, kalau di fisika tuh kayaknya mutlak harus banget hafal dari konsep-konsepnya. Ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya 21. Di sini balok bermasa 20 kg dimasukkan ke dalam air, ternyata 4/5 bagian balok tersebut kecelup dalam air bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Meter pangkat 3, maka jenis baloknya adalah berapa? Maka massa jenis ya, berarti kalau kita coba buat ilustrasikan, nanti coba kita gambar dulu ya. Misalkan ada sebuah wadah, kemudian ada baloknya saya bikin balok tegak aja ya. Baloknya tuh tercelup sebanyak, ini anggap 4/5 nya teman-teman ya, 4/5 bagian di dalam sebuah air teman-teman, gitu ya. Nah, pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu adalah massa jenis airnya ketika kondisi-kondisinya seperti ini ya. Berarti kalau misalkan di sini ada dua gaya yang bekerja ya teman-teman. Kita bisa gunakan. Yang pertama, ketika balok itu tercelup air, dia pasti punya gaya berat atau W kan. W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, kemudian dari bawah pun dia pasti punya gaya apung ya. Dari bawah ke atas tuh ada gaya apung di sini. Atau FA lah ya, gitu. Jadi kita bisa mulai dari rumus hukum Newton yang pertama ya, sigma F, karena di sini geraknya naik vertikal doang, naik turun doang, maka Fy sama dengan 0 ya. Otomatis kita bisa sebutkan bahwa si Fa nya itu dikurangi dengan W kan, sama dengan 0, karena dua gaya yang bekerja, maka Fa sama dengan W teman-teman ya. W nya kita bisa ganti jadi massa dikali gravitasi, kemudian Fa nya juga kita bisa ganti jadi rho dikali V dikali G ya. Di sini dalam hal ini nih rho cairan, ini juga V cairan ya. Itu kemudian kita bisa kita bisa hubungkan antara si M-nya, kita ubah dulu teman-teman. Kita kan tahu ya bahwa rho atau massa jenis itu ada hubungan dengan si M. Rho itu sama dengan massa dikali dengan volume kan ya. Maka massa itu sama dengan rho dikali V ya. Rho dikali V gitu. Sehingga kita bisa ganti di sini jadi rho dikali V dikali G. Ini rho pada cairan, ini V pada cairan, ini G. Nah, G-nya bisa kita coret ya, sama-sama G. Kemudian di sini dalam hal ini itu rho cairan itu kita udah punya 1000 ya, massa jenis cairannya, jenis airnya 1000. VC-nya itu rho di sininya kita juga belum tahu teman-teman ya. Itu yang dicari, rho dari massa jenis balok ini berarti rho balok ya, rho B, ini berarti VB. Nah, di sini si rho B yang ditanya. Di sini kan kondisinya itu si balok itu tercelup di dalam air, otomatis si baloknya itu ada 4/5 dalam cairan, otomatis di sini tuh dia 4/5 dari V-nya. Nah, di sini kita pakai V aja, ya kan ya. Maka tinggal kita tulis jadinya nanti rho B sama dengan, ini V-nya bisa kita coret ya, berarti 100 dibagi 1000 bagi 5 itu berapa? 1010 200 ya, kali 4 800. Ya, 800. V-nya kita coret. Maka ya udah berarti ya udah dapat, berarti rho dari baloknya atau massa jenis baloknya sama dengan 800 teman-teman ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 22. Oke, perhatikan gambar alat penyemprot nyamuk pada gambar di bawah ini. Ketika batang penghisap M ditekan, udara dipaksa keluar dari tabung pompa dengan kecepatan V melalui lubang pada ujungnya. P menyatakan tekanan dan V menyatakan kecepatan. Maka pernyataan yang benar dari prinsip kerja penyemprot nyamuk tersebut adalah, berarti kalau misalkan kayak gini kita pakai ini aja, berarti bahwa tekanan itu pasti berbalik dengan
kecepatan teman-teman. Semakin besar tekanannya maka semakin kecil kecepatannya, atau semakin kecil tekanannya maka semakin besar si kecepatannya kan. Maka P itu pasti berbanding terbalik dengan V kan. Nah, kemudian dalam hal ini kita bisa cek di soal itu kan diketahui bahwa nah ya berarti kan kondisinya kalau kayak gini, kalau kita lihat tekanan yang ada di sini, kecepatan yang bisa bergerak di sini pasti lebih besar dibandingkan yang V2. Maka V2 itu lebih dari V1 teman-teman. Sehingga berlaku juga untuk si P-nya juga ya. Berarti kalau misalkan V2-nya lebih besar dari V1, maka otomatis P1-nya lebih kecil daripada P2. Ya enggak? Ya dong, karena kan mereka bersifat kebalikan. Ya, sehingga jawaban tepat itu P1 kurang dari P2. Oh, ini salah ya, yang C salah. Oh, berarti yang A nih teman-teman, karena P1-nya kurang lebih dari, wait, ada yang salah nggak? P1 lebih dari P2. Wait. Oh iya, penulisannya kebalik teman-teman. Berarti di sini saya yang kebalik nih. Karena kan si P itu kan bersifat kebalikan dengan V. Kalau V2-nya lebih besar daripada V1, otomatis P2-nya yang lebih kecil dibandingkan P1, sehingga yang A itu tepat ya. Artinya di sini P2-nya lebih kecil daripada P2, V1-nya lebih kecil daripada V2. Gitu ya. Itu untuk nomor 22. Kita lanjut nomor 23. Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda seperti gambar di bawah. Massa jenis ρ1 0,8, ρ2 1,0, dan H1-nya 10, maka tinggi H2-nya berapa? Ini kita pakai konsep ini ya, pipa U, maka kita langsung aja pakai rumus ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan ρ2 dikali G dikali H2 gitu ya. Udah tinggal kita substitusi, ini G-nya sama maka nggak perlu kita tulis, berarti langsung aja. ρ1-nya kan 0,8, H1-nya 10 kan, kemudian ρ2-nya 1, H2-nya yang dicari kan, di 8 dibagi 1 teman-teman, 8 ya, 10 kali 0,8 kan 8, H2-nya 8 gitu ya. Gampang ya. Nomor 23 kita coba lanjut soal berikutnya. Sebanyak 3 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atm atau 10⁻⁵ Pascal berada di dalam tabung konstanta gas umum R sama dengan 8,314 dan banyaknya partikel dalam 1 mol adalah 6,02 kali 10⁻23 partikel, maka banyaknya atom argon di dalam tabung tersebut. Oke, berarti coba kita ini pakai teori kinetik gas, maka kita coba mulai dari V-nya dulu kali ya. V-nya tadi tuh V-nya berapa? 3 liter ya. Ya berarti kita coba V-nya kita ganti dulu ya. V-nya kan 3 liter. 3 liter itu sama dengan 3 dikali 3 liter itu kan ini ya, desimeter pangkat 3. Maka sama aja 3 kali 10 pangkat negatif 3 M pangkat 3 ya. Kemudian T-nya kita coba ganti dari 27 derajat Celcius kita ganti ke Kelvin ya. Jadi kalau mau ke Kelvin berarti ditambah 273 aja, sama dengan 300 Kelvin. Kemudian tekanannya itu di angka 10⁻⁵. Kemudian ada R-nya ya, itu di 8,314. Kemudian ada jumlah banyak partikel 1 molnya itu sama dengan 6,02. Oke, kali 10⁻23, jangan lupa ya. Berarti kita tinggal lanjut untuk mencari ini ya. Berarti di sini tuh 1 mol 6 kali 6,02 itu sama aja bilangan Avogadro-nya teman-teman ya. Bilangan Avogadro itu Na kan. Na. Nah, ini tuh Na itu ada hubungannya dengan N teman-teman. Maka kalau kita nyari
N itu kan rumusnya tuh N sama dengan N kecil dikali N Avogadro kan. Maka kalau mencari nilai N ya sama dengan N dibagi dengan NA. Gitu ya. Oke, kita bisa manfaatkan rumus dari P dikali V sama dengan NRT ya. N kali R kali T. N-nya berarti kita udah ubah dari sini. Ini berarti nanti N-nya sama dengan N dibagi N Avogadro-nya dikali R-nya udah ada. R-nya itu tadi berapa? 8,314. Suhunya 300. Kemudian ini di substitusinya nanti dulu deh. Kita tulis dulu rumusnya kali ya. Ini R, ini T gitu ya. Ini P dikali V. Itu biar nggak bingung teman-temannya. Oke, habis itu berarti tinggal kita tulis ulang. Berarti tekanannya itu 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ya. Jangan terlalu gede. Nah, di atas. Kemudian dikali V, V-nya 3 dikali volumenya 3 dikali 10 pangkat min 3 gitu ya. Kemudian apa lagi nih? N-nya. Oh, yang dicari tuh N-nya ya teman ya. Banyaknya atom, benar, berarti N besarnya. N-nya tulis ulang, ini berarti Na-nya tuh yang ini ya. Ini Na. 6 dikali 0,2 kali 10 pangkat 23 dikali R-nya itu 8,314, kemudian dikali dengan T-nya 300. Oke, kita bisa mulai dari kita pindahin aja teman-teman. Ini N-nya di sini, terus yang sini dikalikan, kemudian dibagi sama bilangan yang ini. Gitu ya. Berarti N sama dengan 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 6 kali 0,2 dikali 10 pangkat 23 dibagi dengan 8,314 dikali 300 ya. Oke, berarti kita bisa mulai dari 3 dikali ini dulu teman-teman. 3 dikali 6,02 ya, itu di angka 18. Ini 3 kali 2 kan 6 ya, 6, 0, 18 ya, 18,06 dikali dengan 10 pangkat ini 5 sama min 3 jadi 2 ditambah 23 berarti 10 pangkat 25 ya, dibagi dengan 8,314 dikali 3 dulu aja. Kemudian berarti 4 kali koma ya, koma 9 sorry 942 ya, 942 dikali, nah ini ya kita kalikan 3 doang tadi tuh. Nah, masih ada 10, masih ada angka 100 nya kita ubah jadi 10 pangkat 2 biar bisa kita selesaikan dengan yang atas gitu lah. Sehingga berarti ini 10 pangkat 23. Nah, 18,06 dibagi 24,942 ya. Dihitung aja 18,06 dibagi 24,942 tuh nggak mungkin 1 ya, 0,7 ya, 7 berapa ya, 7241 gitu ya. Tuh jawaban untuk nomor 20 berapa ya, 24 jawabannya berarti di B teman-teman ya, gitu. Oke, kita lanjut nomor 25. Di sini grafik PV merupakan gambar dari mesin Carnot. Terlihat di gambar jika setiap siklus mesin menyerap sebanyak 840 Joule, maka usaha yang dilakukan oleh mesin adalah. Oke, berarti kita coba buatkan ini dulu aja ya, matriks kesebangunannya, di mana ini coba kita pakai cara cepat aja, pakai khusus untuk mesin Carnot ya. Dimana kalau misalkan saya punya Q1 dan Q2, kemudian saya juga punya T1, T2, itu ada hubungan untuk si usahanya teman-teman, yaitu usahanya itu W sama dengan Q1 dikurangi Q2 gitu ya. Nah, ini juga sama T1 dikurangi T2 gitu.
Maka W-nya tuh berapa kita bisa cari menggunakan ini aja. Oh ya, di sini Q1 tuh untuk yang serap ya. Q1 tuh untuk yang serap. Kalau Q2 tuh untuk yang dibuang atau dilepas. Sehingga kalau misalnya kita hitung, kita bisa bandingkan aja teman-teman antara Q1 per Q2 itu sama dengan T1 per T2 kan. Nah, kemudian kita bisa kalikan silang ya, Q1 dikali T. Q1 nya boleh dimasukin dulu ya. Q1 tuh berarti ini ya, menyerap ya, yang menyerap 840, yang dicari kan yang dibuang ya. Usahanya berarti cari dulu yang dibuang, kemudian cari usahanya, berarti cari Q2 dulu nanti. Berarti T1 nya yang ini, yang 600, T2 nya yang 250 ya. Gitu. Kemudian kita coba hitung, maka Q2 nya sama dengan kita kali silang ya, 840 dikali 250 dibagi dengan 600 ya. Kita tukar aja posisinya, sehingga kalau kita hitung jadinya 84 dikali 25 itu nih 00, tulis 84 kali 25 itu 21 teman-teman ya, 21 berarti 1 2 3 ya, 21.000 ya. Benar nggak? Coba kita cek, hitung dulu deh. Nah, udah 840 dikali 250, 200, oh ya 210.000 kurang 0,1 dibagi dengan 600 teman-teman. Kalau dibagi 600 otomatis nanti 6 3 ya, 3 angka depannya, kemudian sisa berapa ini? Oh ya 5, berarti 350 teman-teman. Oke, berarti Q2 nya 350, sehingga jawaban W nya itu sama dengan Q1 kurangi Q2 ya. Tadi hubungan yang tadi kita bisa pakai ya. Tadi 840 Q1 nya, ini 350, maka nilainya sama dengan 490 ya. Jawabannya adalah yang C teman-teman. Yang D maksudnya. Antara mulut dengan apa yang ada di kepala dan di tangan tuh dengan nyambung ya. Mohon maaf ya. Kita lanjut nomor 26. Gas ideal di dalam ruangan tertutup mempunyai suhu dan tekanan awal masing-masing 27 derajat Celcius dan 2 atm. Jika gas dipanaskan sampai suhu 227 derajat Celcius, tekanan menjadi 3 atm, maka perbandingan volume awal dan volume akhir. Oke, berarti ini kita bisa gunakan persamaan dari gas ideal gitu ya. Tapi utamanya kita ubah dulu antara suhu 1 dan suhu 2 nya. Suhu 1 nya kan 27 ditambah 273 ya, karena kita ubah ke Kelvin, maka nilainya sama dengan 300 Kelvin. Kemudian untuk T2 nya dari awalnya 227 ditambah 273, ini berarti 300 tambah 200, 500 ya, 500 Kelvin. Oke, berarti kita mulai dari rumus persamaan gas ideal, P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi dengan T2. P1 nya itu 2 ya di soal ya, P2 nya kan 3 tadi, tulis dulu, maka ini 2, P1 nya kita belum tahu, P2 nya 3, V2 juga kita nggak tahu, dibagi dengan T1 nya 300 dibagi ini ya T2 nya 500. Ini bisa kita coret ya nolnya, maka kita bisa hitung, jadi nanti 2V1 dikali 5 aja, dikali 5 sama dengan kali silang, nanti 3 dikali 3 V2, sehingga ini berarti 10 V1 sama dengan 9 V2, maka V1 per V2 nya sama dengan 9/10 teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D gitu teman-teman. Untuk nomor 26 masih mudah ya, ini soalnya makin ke bawah kayaknya makin mudah ya. Oke, kita lanjut nomor 27. Oke, perhatikan penunjuk jarum ampere meter ya, ini bisa disebut ampere meter, ada juga nyebutnya ampometer, gitu-gitulah ya, sama aja. Kuat arus yang terukur adalah
Oke, berarti untuk membaca kuat arus kita bisa mulai dari angka yang ditunjuk aja ya. Angka ditunjuk itu 60, maka kita bisa tulis 60. Kita bagi dengan skalanya ya, totalnya kan 100, maka kita bagi 100 dikali dengan si penunjukan awalnya di 5 ampere. Maka tinggal kita hitung, ini berarti 6/10 dikali 5 ya, berarti 5 bagi 10 itu 2, 6 bagi 2 3 ya, 3 ampere. Berarti jawabannya adalah yang A. Itu ya teman-teman ya, gampang. Kita lanjut nomor 28, digeser dulu. Oke, untuk nomor 28 ini, di sini terdapat beberapa, ini ada ada komponen paralel dan komponen seri. Coba kita bikin yang sininya dibuat menjadi seri dulu ya. R1 dan R2 nya kita selesaikan dulu. Di sini kan untuk mencari R paralel itu kan itu gampangnya tuh tinggal yang di atas tuh dikali dibagi dengan hasil jumlahnya kan. Sebetulnya itu muncul dari ini loh teman-teman, muncul dari sifat, kalau paralel itu kan misalkan 1/R1 ditambah 1/R2 kan. Ini khusus untuk R paralel gitu kan ya. Maka kita samakan penyebut, jadinya R1 dikali R2. Kemudian kalau dibagi R1 jadi R2 ditambah R1. Ini 1/RP-nya, sehingga RP-nya sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2. Maka disimpulkan bahwa yang atas itu hasil kalinya, yang bawah hasil jumlahnya. Sebetulnya itu dari situ gitu loh. Maka kita ambil langsung cepatnya aja kayak gini ya. Gitu ya, saya hapus ya. Oke, berarti di sini kalau hasil kalinya itu berarti 4 dikali 6 dibagi dengan 4 ditambah 6 ya. Maka ini 24 dibagi 10 sama dengan 2,4. Kemudian berarti kita bisa totalkan aja nilai dari R-nya. Berarti R totalnya sama dengan 2,4 ditambah yang seri itu 8 ya. Berarti 10,4. Kemudian di sini kita punya tegangannya itu di 5,2 volt ya. Ini kita bisa sebut tegangan atau GGL juga sama aja teman-teman ya. Oke, berarti kita coba mulai dari ini rumus hukum Newton ya. Di hukum Newton sih, hukum Ohm. Di hukum Ohm itu bahwa V nilainya sama dengan kuat arus dikali hambatan. Kuat arusnya itu yang dicari, belum ada. R-nya itu 10,4 dan V-nya itu 5,2 ya. Sehingga I-nya sama dengan 5,2 dibagi 10,4 ya. Ini kelipatan teman-teman ya. Setengah ya, atau sama dengan 0,2. Kuat arusnya di 0,5. Sorry, 1/2 kan 0,5. Sehingga kalau dari sini bisa disimpulkan bahwa pernyataan yang ketiga ini udah salah teman-teman ya. Di sini kan katanya kuat arusnya 0,3. Oh, ini kuat arus totalnya, sorry. Oke, berarti ini I total ya. Berarti ini bisa jadi benar ya. Sorry. Ini belum kita cek total. Berarti kita bisa mulai dari ini dulu aja kali ya, untuk mencari V1-nya dulu. V1 itu sama dengan berarti I dikali dengan R paralel ya. Karena kan di sini nih. Kita anggap V1 di sini. Yang di sini nih. V1 ketika masuk ke sini itu gimana gitu. Kita bisa cari setengah dikali, karena I total kan setengah dikali R-nya 2. R-nya itu tadi berapa? R total itu di angka 24 ya. 2,4 sorry. Maka V1-nya sama dengan 1,2. Nah, maka V2 juga sama aja teman-teman. 1,2 juga. Berarti ini kita anggap 1,2 aja. Ini udah ada nih. Maka di sini yang V yang masuk sini kan sama kebagi 2 kan, 1,2 gitu loh. Nah, kalau V3-nya gimana? Kalau V3-nya itu sama ya, rumusnya I dikali R3 aja. I-nya 1/2, R3 itu 8 ya.
8, maka ini nilainya 4 volt gitu. Nah, maka dari itu kita bisa, habis ini kita bisa cari nilai dari si kuat arus dari si 1 dan kuat arus 2. Kuat arus 1 itu berarti V1 dikali R1 ya. V1 nya kan tadi 1,2 dibagi dengan R1 nya tuh di R14 ya, 14, ini berarti 0,3 ya. Kalau I2 nya sama dengan V2 dibagi R2, berarti V2 nya di angka tadi 1,2 juga dibagi dengan R2 nya, R2 nya 6, berarti di angka 0,2 ya. Sehingga pernyataan yang ketiga tuh betul ya jadinya ya. Gitu teman-teman. Kemudian berarti kita coba cari daya. Ini soalnya ada nyari daya, disipasi daya. Kita cari dayanya, rumus daya tuh disipasi daya pada R2. Oke, berarti nyari R3 sama R1. Berarti daya tuh rumusnya P sama dengan V kuadrat dibagi R ya. Maka kalau di yang P3 dulu, P3 itu berarti V3 dipangkatkan 2 dibagi R3 ya. V3 nya itu di 4, yang ini teman-teman, 4 pangkat 2 dibagi R3 nya 8, 4 pangkat 2 16 dibagi 8 sama dengan 2 ya. Kemudian P1 nya sama dengan V1 ya, V1 kuadrat dibagi R1. V1 nya itu sama dengan 1,2 dipangkatkan 2 ya. Betul nggak? Ya betul ya. 1,2 pangkat 2 dibagi R1 nya tuh R1 tuh R1 nya 4. Berarti ini 1,2 dipangkatkan 2, 1,44 ya. 1,44 dibagi dengan 4 teman-teman. Berapa? 3, berapa tuh? 1,4436 ya. Tuh bagi 4 tuh 36, kanan 0,36 ya. Jadi teman-teman 0,36 watt ya. Jadi artinya kita bisa mulai dari apa nih? Berarti pernyataan 2 salah. Tegangan pada R2 tuh berarti V2 nya berapa tadi kita punya tuh 1,2 ya. Berarti pernyataan yang kedua betul. Nah, pernyataan yang pertama itu antara disipasi daya R3 2 kali sama R1 itu salah, ini tidak 2 kalinya, tidak sama dengan 2 kali. Ini jauh banget, maka ini salah ya. Sehingga kesimpulannya di nomor 28 itu yang benar hanya 2 dan 3 saja. Jawabannya ya teman-teman ya. Oke gitu teman-teman untuk nomor 28. Kita lanjut nomor 29. Dua muatan sejenis Q1 dan 4Q2 terpisah sejauh 9 cm. Tentukan letak sebuah titik di antara kedua muatan dan pada garis hubungannya sedemikian hingga resultan kuat medan listriknya di titik itu menjadi 0. Oke, berarti kalau kita coba buatkan muatannya, misalnya 2 buah lingkaran ya. Oke, misalkan di sini 4Q, ini Q ya. Kemudian dihubungkan. Coba saya taruh di sini ya. Taruh titiknya di sini. Kenapa saya taruh titik L lah misalkan di sini? Saya taruh di sini itu agar dia titiknya seimbang, karena kan di sini gede ya. Kalau misalkan ke tengah ya yang kecilnya jatuh. Kalau taruh sini kan seimbang. Oke. Berarti kita punya di sini arah 1 ya. Kita anggap ini ini tadi E-nya, arah medannya. Kemudian yang sini berarti E2 lah ya. Jaraknya dari ujung ke ujung, dari sini ke sini 9. Sehingga kalau misalkan kita simbolkan di sini X, maka di sini 9 min X teman-teman ya. Dan di sini kan E1-nya harus sama dengan E2.
Dan di soal diketahui bahwa Q1 sama dengan 4 dari Q2, gitu ya. Misalkan Q2-nya sama dengan Q, maka Q1-nya sama dengan Q aja teman-teman ya. Biar nggak bingung. Kita coba masukkan ke rumusnya, berarti E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R pangkat 2 ya. Sehingga karena kita punya ini persamaan yang ini, maka E1-nya kita coba buat. E1-nya berarti K dikali 4. Tadi kan berarti benar ya. 4 kali Q dibagi dengan, kalau E itu berarti di sini pakainya 9 min X teman-teman ya. Berarti 9 min X E1 ya. E1 kan yang ini. Wait, salah nggak saya? Oh iya benar-benar ya. Kita pakainya jarak kesininya kan, jarak kesininya sama jarak kesininya. Bener ya, berarti 9. Oke. Kemudian ini berarti pangkat 2 teman-teman ya. Pangkatkan 2 sama dengan E2-nya. E2-nya itu berarti tadi apa? K dikali Q ya. K dikali Q per X pangkat 2. Oke, berarti di sini ada sama-sama K, K-nya pasti sama, Q-nya juga sama, bisa kita coret ya. Berarti sisa 4 per 9 min X pangkat 2 sama dengan 1 per X pangkat 2 ya. Diakarkan ini ya. Diakarkan. Pangkat 2 aja. Nah, maksudnya diakarkan tuh biar ngilangin si pangkat 2-nya nih. Diakarkan dua-duanya. Diakarkan dua-duanya. Maka jadinya nanti 4 akar 4 itu jadi 2. Di sini berarti pangkat 2-nya hilang teman-teman ya. Jadi nanti 9 min X sama dengan ini juga sama, jadi 1 per X. Kita kali silang aja. Berarti 2X sama dengan 9 min X, maka jadi sini 3X sama dengan 9. Ya. Jadi X-nya sama dengan 3 teman-teman. Kalau X-nya sama dengan 3, otomatis ya X-nya sama dengan 3 ya, berarti X sama dengan 3. Satu lagi berarti satu laginya tuh 9 min X-nya itu berarti 6 ya. Berarti kalau kita gambar dari tadi, gambar yang sini titiknya itu berarti di sini 3, di sininya berarti 6 ya. Berarti kalau misalkan kita, ini nggak usah dikasih dalam pandangan. Berarti kita simpulkan itu berarti 3 apa ya? Berarti 3 cm dari ini kan Q2 ya. Ini kan Q2 nih. Ini Q2. Ini Q1 kan. Kenapa? Karena kan katanya Q1 tuh 4 kalinya Q2. Ya kan? Berarti 3 cm dari Q2 dan ini 6 cm dari Q1. Sehingga kesimpulannya 3 dari Q2 berarti ini betul yang kedua. Kemudian 6 cm dari Q1. Betul ya? Nomor 29 berarti itu jawabannya nomor berikutnya. Pada permainan bola kasti, bola bermassa 0,2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan dengan kelajuan 2 meter per sekon. Kemudian dipukul sehingga berbalik arah dengan kelajuan 6 meter per sekon. Oke, berarti ibaratnya kalau kita punya bola kasti ya, dipukul ke arah kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon, itu akan kembali lagi. Kan dipukul pakai pentungan, sticknya kali ya, stick, berarti dia akan balik lagi teman-teman. Nah pasti nanti tandanya negatif. Kenapa? Karena kan arahnya berbalik. Misalkan ini V1 jadi V2 nya ke kiri kan, ini V2 nya sama dengan 6 meter per sekon ya. Kemudian apa lagi nih? Bila kontak antara bola dengan pemukul berlangsung 0,01 sekon, besar rata-rata gaya yang diberikan pemukul ke bola. Oke, berarti kita bisa hubungkan dengan ini, hubungan impuls dan momentum ya. Dimana I itu sama dengan delta P ya. Delta P itu bisa kita dapatkan dari M dikali V2 dikurangi V1 ya.
Nah, impulsnya itu kita bisa ubah jadi gaya dikali delta T. Nah, delta T-nya kita bisa substitusi aja, semuanya udah ada semua nih. Nomor 30. M-nya 0,2. Delta T-nya itu berarti 0,01, ini berarti 0,01 dikali M-nya. Tadi berapa M-nya? Sorry, ini bukan 0,2 ya. Ini kan F-nya itu yang dicari ya. Ini berarti 0,2 di sini ya. V2-nya tadi 6 dikurangi V1 2 ya. Dan ingat di sini karena V2-nya tuh arahnya berbalik, maka di sini kasih tanda negatif. Gitu ya. Di 0,2 dikali negatif 8 sama dengan berapa nih? Negatif 1,6 ya. Nanti dibagi dengan 0,01. Berarti 100 berapa nih? 160 teman-teman ya. Karena kan dibagi 0,01 pindah ke atas 100-nya berarti 160 benar. 160 Newton. Tandanya jangan lupa negatif karena arahnya kebalik, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, untuk nomor 30. Mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf untuk videonya agak lambat karena kondisinya saya cukup sibuk pada akhir-akhir ini sehingga tidak sempat untuk membuat video part kedua ini. Jadi semoga masih ada yang menonton ya. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini terus agar berkembang dengan cara like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain. Buat teman-teman juga barangkali ingin ikut berkontribusi lebih dalam pembelian buku atau dalam pembelian file-file sehingga saya bisa membuat video-video berikutnya untuk membahas soal-soal yang agak beda mungkin ya. Mungkin itu dulu, saya pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.